Izinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terwujud. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan sholawat. Shadiqul wadil amin. Dari Anda di sini bisa melihat pembangunan kita yang terus berjalan setiap harinya. SDKR adalah amanah Allah, amanah dari Allah. Saya yakin suatu hari SDKR Bandung menjadi market leader terbaik sedunia. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu yang hadir hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, ajaib, Masya Allah ya. Tadi video yang Bunda Yanda lihat itu merupakan TK dan SD Khairul Zikin, dan kita masih dalam tahap pembangunan gedung. Bagi Bunda Yanda nih yang punya resolusi di tahun 2023 ingin dilipat gandakan rezekinya, ingin lebih ajaib, ingin penghasilan naik sekian kali lipat, ya boleh ya. Bagi yang belum menabung nih di perusahaan Allah, boleh nih di sekolah Dahsyat Khairul Zikin ya di YKR Bandung, bisa tabungkan uangnya ya di perusahaan Allah, karena sekolah ini sekolah berbasis Jiswab ya, kita non profit dengan basis tauhid dan magnet rezeki ya. Nah, oke Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama dengan guru kita yang sangat luar biasa. Hari ini di Bapak Ibu selama ini gitu ya tentang persoalan anaknya, yang mungkin hari ini Allah jawab di kajian online dengan tema 3 jurus mendidik anak ajaib. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain hadir, boleh ketik di kolom komen nama, domisili, kemudian LOP untuk anaknya apa ya, doa harapan anandanya di tahun ini pengen seperti apa, silahkan ya, sambil kita menunggu teman-teman yang lainnya untuk hadir. Saya akan bacakan ya, silahkan.
Ada siapa saja yang sudah hadir? Ada Ibu Istining ya, ada Bu Yuliana dari Tangerang, Masya Allah ya. Maaf izin offline nggak apa-apa ya. Oke, ada lagi? Boleh tulis ya di kolom komennya. Kemudian doa untuk anaknya apa nih ya, kita saling doakan. Ada Bu Sri, ingin anak-anak ajaib selalu ditolong Allah, amin. Siapa lagi nih? Ada Bu Aisyah dari Bandung. Harapannya semoga anak Bu Aisyah soleh-soleha, ajaib, masuk perguruan tinggi negeri, amin. Perguruan tingginya apa nama universitasnya, kemudian jurusannya apa ya, biar lebih spesifik. Kemudian Bu Neti pengen anaknya ajaib, amin. Bu Tia menjadi anak yang berakhlakul karimah dan selalu ditolong Allah, amin. Kemudian siapa lagi? Bu Nok dari Indramayu, ajaib, Masya Allah, amin. Ada Bu Fitria, anak-anak soleh-soleha, ajaib, rajin sholat, bertauhid, beradab, berilmu, amin. Bu Iriana, soleh-solehah, jadi hafiz Quran, amin. Bu Rianti, jadi anak ajaib. Bu Mila, sama ya, Masya Allah rata-rata ya, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke Bapak Ibu, banyak ya. Kayaknya nggak, kalau dibaca semuanya juga waktunya nggak akan cukup ya, nggak apa-apa, oke. Tapi kita sambil bacain, sambil doain juga ya. Semoga semua hajat Bunda Yanda untuk anandanya semoga Allah kabulkan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke. Karena Bunda Dina sudah hadir, jadi mari kita kosongkan gelas, rendahkan hati, agar ilmu yang kita ini bisa satu hati sehingga mudah untuk dipraktekkan, sehingga pertolongan Allah akan segera hadir gitu ya untuk menolong ananda kita. Ya, pembicara kita hari ini adalah Bunda Dina Indriani. Beliau adalah Dewan Pembina dari Bandung, Khairul Rezikin dan pesantren Kementerian Rahmat Rezeki. Kemudian beliau juga seorang penulis buku mega bestseller, perisai rezeki ibu rumah tangguh, dan founder komunitas ibu rumah tangguh. Mari kita panggil saja Bunda Dina Indriani. Silahkan Bunda. Oke, terima kasih banyak kepada Bunda Lisnur yang telah membuka Zoom kita malam ini. Boleh dong Bunda Dina minta tepuk tangannya dulu yang luar biasa buat Bunda Lisnur Hidayati. Sekarang nama penanya bukan Bunda Lisnur tapi Kak Nui ya. Bunda Dina manggil Kak Nui ya. Siapa Kak Nui? Kak Nui ini adalah Kak Nui ini adalah yang berkolaborasi dengan Bunda Dina dan juga Kang Yadi yang menulis buku komik Ayo Jadi Ajaib. Cung, siapa yang di dalam ruangan Zoom ini yang jumlahnya sudah hampir 150 orang yang sudah memiliki komik Ayo Jadi Ajaib, persembahan mahakarya. Kalau saya yang ketiga, Kak Nui yang ke satu ya sama Kang Yadi. Oh, Bu Heni Diana sudah punya, alhamdulillah. Terus siapa lagi? Bu Neng Suhartini Subang, Masya Allah, terima kasih Bu Neng ya. Hatunun, siapa lagi ya? Coba Bu Dina pengen lihat dulu nih ya. Yang punya, aduh, Masya Allah Bu Ella, lalu Bu Dwi ZTMR ya. Lalu siapa lagi yang punya ya? Masya Allah, banyak sekali nih yang sudah, yang belum punya malah ya. Oke, kalau gitu Bunda Dina ucapkan terima kasih banyak ya. Terima kasih Kak Lisnur ya sudah harmonisasi dakwah dengan menulis buku komik Ayo Jadi Ajaib, dan kita malam ini memang bahasnya tentang anak ajaib ya. Langsung buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di speakernya boleh dibuka semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, ngedenger suara ibu-ibu dari seluruh Indonesia bikin Bunda Dina semangat malam ini ya. Dan Bunda Dina juga mau menyapa loh. Kebetulan langsung pada DM nih di IG saya. Saya belum pernah IG live. Saya lebih seneng Zoom, apalagi kalau Zoomnya di studio. Dan studionya bagus banget gitu. Kalau yang di Fajrin bikin kok kayak TV gitu ya. Tapi hari ini Bunda Dina juga lagi IG live ya. Dan pengen menyapa teman-teman yang ada di IG live juga. Bunda Dina lagi Zoom, jadi saling dengar aja ya. Alhamdulillah sudah terus naik-naik yang di IG. Jadi Bunda Dina sapa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang yang di IG denger ya, yang di Zoom ya. Kalau Bunda Dina tanya ibu rumah tangguh malam ini, apa kabarnya malam ini? Suaranya keluarin. Alhamdulillah. Luar biasa. Dahsyat. Baik, Masya Allah, keren banget. Udah kompak ini ya, semuanya sudah ajaib ya. Ini dari mana aja ini? Coba pengen lihat-lihat ah. Kita nggak pakai kota nih. Dari Subang. Dari Oke, Cicalengka. Assalamualaikum. Cicalengka, siapa lagi? Dari Sorong, Bunda. Batu. Wow, Masya Allah. Sorong. Jakarta. Itu ada anak ajaib yang kemarin ke panggung sama Bunda Dina. Anaknya Bu Maria tuh ya. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Dari mana lagi? Cianjur, Jambi. Terus mana lagi? Dari Masamba, Bunda. Samba, Masya Allah, Mas Samba di mana tuh Bunda Dina aja baru denger. Sulawesi bukan? Sulawesi? Ya, Masya Allah. Masya Allah teman-teman yang di IG ya, yang ada di Zoom ini seluruh Indonesia hadir ini ya, dari ada Aceh, Papua, Sulawesi, Bandung, Cicalengka, Cianjur, Cimahi, Padalarang, Cimareme. Selamat datang ya. hadir. Oke, Masya Allah. Mana lagi wah nama kita sama di Dina dan Dina ya? Yang Dina sana dari mana nih? Dari Jakarta, Bu. Dari Jakarta. Oke, sekarang Bunda Dina mau tahu ini dapat informasi kelas 3 jurus pendidik anak ajaib dari mana informasinya? Dari IG. Dari Kelas ajaib. Terus dari mana lagi? Dari grup Jiswap, GKR Bandung. Berarti komunitas Jiswap ya. Terima kasih ya sudah dukung sekolah kita ya. Dari mana lagi nih tahu nih? Dari WA Bunda Dina tadi. Oh dari IG, Masya Allah, terima kasih. Siap kalau gitu. Di Majalaya. Oh dari Majalaya, dari Majalaya, Majalengka. Ini ngumpul kayaknya ada anak-anak ajaib ya. Oke, malam ini Bunda Dina belajar dulu sama bundanya ya, tapi nggak apa-apa sambil dengar ya. Siap ya? Oke, siap kalau gitu. Ya, alhamdulillah malam ini Bunda Dina sudah menyapa teman-teman semuanya, walaupun belum kesapa semuanya, tapi alhamdulillah suaranya udah kedengar dari Sabang sampai Merauke ya. Oke, malam ini kita spesial sekali mau belajar bagaimana 3 jurus mendidik anak ajaib. Oke, so, coba ketik apa itu anak ajaib? Apa itu anak ajaib? anak yang selalu ditolong oleh Allah Masya Allah. dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, enak nggak anaknya ditolong Allah? Ada yang mau? Mau banget. Banget. Nih ibu-ibu kerja, kalau anaknya lagi di rumah atau lagi bisnis, tolongnya sama siapa? Kalau kita lagi kerja mau bisnis, Iya, betul, sama Allah, Bun. yang jagain siapa? Yang jagain di rumah? Yang jagain mah ibu orang tua. Yang jagain Allah. Ada yang mertua, ada yang ibunya, ada yang neneknya, betul nggak? Betul. Ada yang tetangga, ada yang daycare. Nah, ada kan, betul? Ditolong manusia enak? Enak. Enak. Mau lebih enak lagi? Mau. Oke. Yang di IG juga sama ya, yang pengen anaknya ajaib ya, ditolong Allah, semua kebutuhannya ditolong Allah. Pastikan kita tonton terus IG live kita malam ini. Kalau gitu, yang di Zoom kalau sudah siap belajar, kita matikan dulu speakernya biar suara Bunda Dina bisa terdengar jelas
dimanapun berada. Alhamdulillah, ya Allah keren banget ya. Ini ada 170 lebih orang nih yang hadir malam ini ya. Keren banget. Oke, bismillah. Speakernya kita tutup dulu, sepakat? Kecuali speaker Bunda Dina ya. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita berdoa dulu, karena ketika kita angkat tangan, insya Allah akan turun tangan untuk kehidupan keluarga kita, terutama anak-anak kita. Yuk kita berdoa dulu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi roli sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kami sebagai orang tua hari ini. Kami minta setiap hari ya Allah, minta anak yang soleh dan soleha. Maka malam ini pantaskan kami menjadi ibu dan ayah yang soleh dan soleha. Pantaskan kami meminta itu kepadamu ya Allah. Pilih kami malam ini untuk mencerna ilmu-Mu ya Allah, agar kami bisa selamat bersama anak-anak kami, baik di dunia maupun di akhirat. Jadikan tahun 2023 ini kami menjadi keluarga yang ajaib ya Rob, bersama anak-anak kami, pasangan kami, di mana kehidupan kami selalu Engkau tolong. Al-Fatihah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih sebelumnya yang sudah hadir, baik wali santri dari TK SD Khoirul Rozikin Bandung berbasis zakat, infak, sedekah dan wakaf, juga untuk para warga kelas ajaib 1 sampai dengan 7, dan juga alumni dari Mega Training Konser Ibu Rumah Tangguh, dan juga para alumni THMR 1 sampai dengan 7 yang baru saja selesai kita laksanakan kemarin, dan tentunya juga yang paling spesial dan keren banget, yaitu pendukung dari bergeraknya pendidikan ajaib secara formal, yaitu para donatur, pewakaf, dan para wali asuh dari Yayasan Khoirul Rozikin Bandung, atau siapapun orang tua murid yang saat ini sedang hadir, dan orang tua dimanapun berada. Semoga malam ini membawa berkah untuk kita semua, dan Allah pilih kita menjadi keluarga yang ajaib. Apa itu keluarga ajaib? Selalu ditolong oleh Allah. Malam ini bunda-bunda semuanya ya, kita akan membahas 3 jurus mendidik anak ajaib ya. Seperti yang pernah saya tulis dalam buku saya, guru saya mengatakan, Ustadz Nasrullah sebagai founder dari Magnet Rezeki, waktu mendirikan SD Khoirul Rozikin pada tahun 2018 mengatakan bahwa jangan didik anak kita hanya sekedar jadi pintar, tapi didik anak kita menjadi anak ajaib. Di mana anak ajaib itu adalah anak yang segala sesuatu kebutuhannya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi Bunda Dina tanya, siapa yang kerja di sini ibu bapaknya, siapa yang berbisnis, siapa yang suka meninggalkan anaknya di rumah untuk melaksanakan aktivitas bisnis dan bekerja. Saya. Anaknya sama siapa? Oh, dititipin guru, dititipin neneknya, dititipin tetangganya, dititipin saudaranya, dititipin siapapun yang bisa kita titipi. Ya, kalau memang anaknya masih belum bisa mandiri. Nah, ditolong orang-orang manusia aja enak banget ya. Kebayang kehidupan kita dan anak kita, semua segala sesuatunya itu ditolong Allah. Nah, maka kita harus bisa mendefinisikan ya. Karena saat ini Bunda Dina lagi sedikit agak sedih sebenarnya ya. Bunda Dina jalan-jalan ke Kota Bandung ya. Di segala penjuru Kota Bandung pusatnya itu baligo di mana-mana. Ya, yang tanggal 19 Januari ini akan hadir film horor Bayi Ajaib. Aduh, saya bilang gitu, saya bikin komik, ayo jadi ajaib adalah anak yang beruntung, yang ditolong Allah. Di tangan sutradara yang gak kenal magnet rezeki, bikin bayi ajaib, baligonya di mana-mana. Bayangin, saya waktu tahun berapa ya kerja di rumah mode, 2004 sampai 2007 kerja di rumah mode, pasang baligo satu aja 1 tahun loh Bapak Ibu. 1 tahun baligo di Pasteur ya, itu harganya 200 juta.
Kemarin saya lihat ada berapa titik ya di Bandung, sekitar 5-6 titik itu ada tulisan bayi ajaib, gambarnya gambar horor. Aduh, Wes. Andaikan sutradara itu udah kenal ilmu magnet rezeki ya, pasti dia akan bikin anak ayo jadi ajaib, bukan jadi horor ajaib, saya bilang gitu ya. Ya memang begitu kadang-kadang uang banyak di tangan orang yang nggak tepat, akhirnya ya Indonesia kan senangnya film-film horor gitu ya. Nah makanya Bunda Dina bikin komik deh tuh ya, komik ada was-wasah emang tentang setan, tapi setan itu bukan dianalogikan lagi sesuatu yang menyeramkan. Setan yang kita kenal kan apa Bu, coba setan-setan yang Ibu kenal di yang pernah Ibu dapatkan sejak kecil sampai sekarang, nama setannya apa aja coba? Udah Dina mau lihat chat. Oke. Setan-setan menyeramkan yang sudah kita tanamkan ya. Tuyul, langsung tuyul. Pocong, aduh, kuntilanak, aduh, naon deui. Siapa lagi tah? Sundel bolong. Aduh, ada kenal sundel bolong. Ada lagi yang namanya lucu-lucu ya, kelong wewe. Kelong wewe, wewe gombel. Masya Allah ya, genderuwo. Aduh, ini kayaknya tergantung lokasinya ya. Ada genderuwo, ada generuwo. Itu genderuwo di mana itu genderuwo ya? Ada kunti, oke. Nah, Bunda Dina bikin komik Ayo Jadi Ajaib sama Bunda Lisnur sama Kang Yadi itu bukan menggambarkan tentang setan-setan yang menyeramkan, tapi setan itu berupa sifat jelek yang datang ke kita gitu loh. Ya, makanya di dalam komik Bunda Dina terangkan ada waswasa, ada adawah, ada siapa lagi? Takwib ya. Ada 6 tuh dikeluarin dulu. Waswasa itu adalah kerjaannya apa? Kerjaannya tuh ngeganggu kita sama anak-anak kita, sama pasangan kita untuk gak mau melakukan kebaikan. Kayaknya kalau ngelakuin kebaikan tuh males banget, mager gitu loh. Ada gak punya perasaan itu? Ketika mau ngelakuin baik, kok kayaknya mager gitu kita. Ada? Anda lagi bestian itu sama waswasa. Terus ada nggak kira-kira pas kita lagi berbuat baik di komunitas baik, kita diadu domba untuk bermusuhan? Ada nggak? Pernah nggak ngalamin itu? Tapi dia bentuknya manusia gitu. Ada? Si Atu sama si Anu sampai akhirnya jadi berantem. Ada? Ada. Itu namanya adawah. Itu tugasnya adawah. Ya. Adawah itu seneng banget bikin orang baik berdua sahabatan di komunitas baik jadi berantem. Nah, itu kerjaannya siapa? Setan adawah. Ya. Jadi di buku ini saya jelasin job desknya setan tuh ngedeketin kita tuh apa saja gitu. Makanya insya Allah ya mudah-mudahan uang besar itu ada di tangan orang soleh. Jadi bikin filmnya yang benar, betul ya? Doain. Amin. Bayangin baligonya 5-6, satu baligo 200 juta udah 1 miliar. Mending duitnya jadiin pesantren. Mending jadiin sekolah jiswab. Ya, begitulah. Gak usah nyalahin pemerintah, gak usah nyalahin orang. Mulai aja dari diri kita. Ya, saya doain yang ikut Zoom malam ini jadi sehat, taat, ya setia, kaya, bahagia, berkah, berlimpah, bermanfaat, berdampak, ya, lunas. Jadi orang-orang Islam ya yang udah punya ilmu-ilmu MR bisa bikin film yang baik, buku yang baik gitu. Kalau uang di tangan muslim yang kuat, yang hebat pasti jadi sesuatu. Tapi kalau nggak tepat ya sudah, jangan nyalain orang lain, ya harus kita yang putuskan. Suatu hari kita harus kaya raya. Bikin masjid harus kaya nggak? Bikin sekolah harus kaya nggak? Bikin pesantren harus kaya nggak? Harus, sudah jadi muslim kaya, jangan yang sedang-sedang aja. Yang sedang-sedang aja lagu dangdut itu namanya ya. Pernah dengar lagunya? Siap ya, yang sedang-sedang aja udah itu mah lagu dangdut. Kita mah harus kaya, berkah, berlimpah, berdampak gitu. Amin. Saya doain nih, sejumlahnya berapa sih malam ini yang hadir? Ya Allah, udah 200 lewat. Saya doain ada 200 orang kaya raya yang bisa bangun agama Allah dengan bagus ya. Amin ya robbal alamin ya. Oke, bunda-bunda semuanya yang hadir hari ini, speakernya nyalain. Ada yang mau meraih keajaiban keluarga tanpa batas?
Ada. Tangannya sampai dua. Tangannya sampai dua. Ada, Bun. Di IG. Ada yang mau meraih keajaiban keluarga tanpa batas? Ada. Angkanya lagi cakep banget nih. Angka peserta kita ada 222 ibu ya. Oke. Masya Allah. Siap. Oke, bunda-bunda yang sudah menjawab, speakernya kita matikan lagi. Ya, mau. Siap. Oke, mau Bun. Tuh sampai suara anak kecil aja ada ya. Oke. Bismillah. Ternyata bunda-bunda yang hadir malam ini, ayah semuanya ya. Ternyata kita lagi nggak bermimpi kok. Ya, kita lagi nggak bermimpi. Kita bisa loh punya anak yang ajaib, anak yang soleh, anak yang soleh-soleha. Tapi ada syaratnya. Catet ya. Ternyata ada syaratnya. Kita sedang nggak ngimpi nih mau jadi keluarga ajaib, tapi ada syaratnya. Satu, gimana orang tuanya? Nah, catat, gimana orang tuanya. Yang kedua, siapa 5-10 orang terdekat anak kita? Nah, lihat aja sahabatnya siapa, gurunya siapa, bestinya siapa, yang paling sering dengan anak kita setiap hari itu siapa. Tuh, dilihat siapa saja ya, oke. Yang ketiga, bagaimana pendidikan di sekolahnya, oke. Ini adalah syarat-syarat untuk kita sedang tidak bermimpi kalau kita bisa kok punya anak yang soleh dan solehah ya. Makanya dalam buku saya yang kedua ya, sebelum launching komik itu namanya buku Keluarga Ajaib ya, buku Keluarga Ajaib. Nih udah launching sebenarnya tahun kemarin barengan sama Perisai Rezeki Ibu Rumah Tangguh. Cuma tahun 2022 saya khususkan ya untuk membangun jiwa ibunya dulu ya. Jadi ibunya dikasih buku, baca buku, beli buku, kajian, semua tentang ibu rumah tangguh. Jadi ketika ibunya beres, pikirannya sehat ya, jiwanya sehat, insya Allah si ibu itu udah beres. Karena kebanyakan banyak ibu yang belum bisa membangun keluarga ajaib karena ibunya nggak beres. Nggak beresnya dari apa? Pikirannya, mulutnya, ya, jiwanya itu banyak yang nggak sehat. Maka akhirnya saya continue selama setahun ini membangun komunitas ibu rumah tangguh. Untuk apa? Untuk buka perisai. Ya, dari jurus magnet rezeki ada 101 jurus. Tapi satu jurus yang harusnya ibu leketin ya. Tekuni lah ibaratnya. Itu buka perisai aja dulu. Ya, karena tuh jurus banyak banget. Kita pahibut teh apa ya? Kita tuh bingung sama ya kudu masak, ya kudu kerja, ya kudu mimpin bisnis, kudu ngurus suami. Wah, banyak banget kerjaan kita. Nah, makanya saya fokus aja buka perisai. Karena gini, ketika ibunya buka perisai, LOP-nya datang sendiri kok. Ketika ibu buka perisai, disiplin katanya jalan sendiri kok. Oh iya ya, itu perisai ya, disiplin kata. Kalau mulut saya sembarangan. Maka fokus aja dibuka perisai. Maka ketika sudah buka perisai, ibunya sehat, pikirannya, mulutnya, lisannya. Maka mulailah dia bisa membangun keluarga yang ajaib. Nah, makanya di bab ini, 1, bagaimana orang tuanya? Di bab 1 saya tulis, apapun orang tuanya, apapun sekolahnya, ya, jadi dimanapun sekolahnya, yang penting orang tuanya. Mau tahu kenapa? Dari saya tuh buka konseling, ya. Konselingnya itu 2 ilmu yang saya pakai, yaitu jurus Garbutala dan jurus dan satu lagi ilmu Stephen, ilmu memahami, ya, memahami karakter, ya. Ternyata memang banyak yang di meja saya itu datang urusannya anak, ternyata ketika dibedah di Al-Quran, dibedah lagi dengan karakter si anak dan orang tuanya, ya memang persoalannya ternyata bukan di anaknya saja, bermula dari orang, ya. Maka dalam buku itu saya tulis, ketika anak kita tidak mau diatur, kita yang mungkin sedang tidak mau diatur Allah. Catat baik-baik. Ketika anak kita sedang tidak mau diatur, mungkin kita sedang tidak mau diatur Allah. Ya kadang-kadang kan gini, iman kita kan naik turun, betul apa enggak Bu Ibu? Ya betul ya. Kadang-kadang aduh kemarin STW sekarang lagi males banget, kan sama, ya betul nggak, naik turun. Nah maka perhatikan ketika kita lagi turun, lagi low, anak kita pun low, ya. Itu makanya kenapa kita harus jaga kita gitu. Jangan kalau low-nya keterusan, jangan.
Jangan sampai, karena nanti anak juga terus slow akhirnya ya. Oke. Nah, maka Bapak Ibu, nah ketika kita mengalami persoalan anak, bisa jadi nih, bisa jadi anak belum sukses, ya anak belum sukses melakukan apa yang kita katakan, tapi dia sudah pasti sukses melakukan apa yang kita lakukan. Lihatin. Bisa jadi anak belum sukses melakukan apa yang kita katakan, tapi sudah pasti anak sukses melakukan apa yang kita lakukan di hadapannya. Yang disebut dengan children see, children do. Nah, jadi jika mau ajaib keluarganya, ada 3 jurus yang akan kita bagikan hari ini. Ya, fokus aja ya di 3 jurus ini. Siap untuk menerima? Jurus pertama, baik yang di IG maupun yang di Zoom. Oke, siap. Tandanya teman-teman ada raise hand, itu berarti sudah siap. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik jurus pertama ini. Nah, ini jurus favorit ya, yaitu jurus buka perisai rezeki, yang merupakan yang sudah saya tuliskan di buku pertama saya, Perisai Rezeki Ibu Rumah Tangguh. Perhatikan baik-baik tulisan berikut ini. Sikap kita sebagai orang tua dan rezeki yang tidak datang seperti air bah. Nih, siapa yang pengen rezekinya datang seperti air bah? Pengen denger sayanya yang kenceng, angkat tangannya, katakan saya. Saya. Oke, kedengeran suara Bu Ella. Bu Ella Widianti nih, Cipanas kedengeran. Bu Sinta Ciamis kedengeran. Oke. Tapi lihat deh, perhatikan tulisan berikut ini. Tulisan berikut ini nih. Kenapa rezeki kita tidak datang seperti air bah? Ternyata dari sikap kita. Tuh, liatin. Tuh, ternyata dari sikap siapa? Kita. Nah, sikap kita nih, dari perisai aja. Kita udah tahu itu dosa, tapi dikerjain terus gitu. Coba dari 1 sampai 10. Silakan. Gak usah diketik di chat, tulis aja di kertas. Cukup Anda dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Oke, silakan. Biasanya kalau Bunda Dina bikin kelas MR, anak-anak ini nulis di kertas perisai rezeki namanya. Ya, buka perisai. Nah, sekarang gak usah dan itu harus dirobek-robek karena cuma dia dan Allah yang tahu perisai apa yang pernah dilakukan. Pertanyaan Bunda Dina nih, dari 10 dosa besar yang pernah kita lakukan sampai dengan hari ini apa saja? 1. Syirik, 2. Lalai sholat, 3. Durhaka, 4. Ghibah, 5. Kikir, 6. Memutus silaturahmi, 7. Bohong, zina, riba, minuman keras. Silakan dari 10 ini tulisnya angkanya saja, tapi di chat. Saya 5 Bunda Dina, 10 lah, 4 lah, 2 lah, saya minta angkanya aja. Berapa? Sudah masih berapa yang masih dilakukan? Silakan. 6. Oke, terima kasih atas kejujurannya. Selanjutnya 2. Siap. Umi Handayani. Oke, Ella Widiantini 5. Oke. Ima Sri Rahayu 5. Oke. Selin Faradina 5. Oke. Ica Susana 7 sampai 8. Masya Allah. Oke, Budiarti Cikalong. Masya Allah. Oke. Siap. Artinya lihat, perhatikan baik-baik. Kita udah tahu ini dosa, betul nggak? Tapi kita pegang tuh. Masih kita pegang. Ada berapa? Oke. Speaker yang lain dimatikan dulu boleh? Speaker yang lain kita matikan dulu boleh? Biar tidak balapan sama suara Bunda Dina. Masya Allah, ada 250 orang ini, hampir 250 orang, baik di IG maupun di Zoom kita malam ini. Oke, perhatikan baik-baik. Kalau jumlahnya masih di atas 5, pertanyaan saya, wajar nggak kalau anak kita belum soleh-soleha? Udah gitu aja. Kalau kita masih ngelakuin di atas 3, 4, di atas 5, wajar nggak anak kita belum soleh-soleha? Artinya apa Bapak Ibu? Kita masih tebal, masih tebal perisainya. Semakin tebal perisainya,
maka semakin tipis rezeki kita. Nah, untuk rezeki itu kan nggak cuma duit, betul nggak? Anak soleh, anak bager gitu ya, itu juga kan rezeki yang tidak ternilai, betul nggak? Betul. Nah, maka sekarang tahun 2023, ibunya dan bapaknya mulailah berhati-hati dari 10 ini. Hati-hati. Ya. Maka wajar kalau misalnya dia belum dengar kita, dia bermasalah, entah narkoba, entah geng motor, entah apapun lah gitu. Perhatikan aja baik-baik, kita masih genggam ini terus nggak gitu. Oke? Sip sampai sini? Nah, karena ini jurus pertama, perisai. Nah, liatin, perhatikan baik-baik. Ketika, makanya alhamdulillah ya kalau hadir hari ini adalah guru-guru juga nih. Ya, karena kan guru orang tuanya anak-anak kita di sekolah, betul nggak? Kita orang tuanya di rumah. Maka ketika guru dan orang tuanya berhati-hati dari dosa, maka dia akan merasakan surga sebelum surga yang sebenarnya. Apa itu surga sebelum surga yang sebenarnya? Yaitu anak soleh dan soleha salah satunya. Keluarga ajaib. Ya, maka disinilah pentingnya. Jadi kalau ada yang belum tepat dari anak kita, balikin dulu gitu. Oh iya, ngajinya masih kurang nih. Aduh, kemarin STW udah jalan 7 hari, sekarang udah males lagi. Ya, coba perhatiin aja itunya. Ya, oke. Nah, selanjutnya gini. Sekarang perhatikan slide berikut ini. Punya anak TK mana? SD mana? SMP mana? Oke, Cung ya. Angkat tangannya aja, lihat. Saya lihat di ininya. Oh, ada yang punya anak TK, SD, SMP, SMA? Oke, sekarang ketik di chatnya. Anak-anaknya sedang mengalami perisai apa? Silahkan. Di sini ada 10. Karena gini, kalau tadi itu perisai orang tua. Ya, perisai orang tua. Ini sekarang perisai anaknya. Kan nggak ada. Anak kelas TK perisainya senang berhutang. Nggak ada. Ya, anak SD perisainya minum minuman keras gitu kan belum ada ya. Makanya saya tulis di buku komik ini 10 daftar perisai anak-anak kita. Oke, ada yang sedang ngalamin? Oke, tidak mudah disuruh sholat. Oke, lalai sholat, bohong, lalai sholat, bicara belum jujur, main HP. Oke, bicara belum jujur, main HP. Luka batin apa termasuk perisai, Bunda? Itu mah dampak. Kalau perisai itu dosa, ya. Luka batin harus dirapihin, diberesin. Penyebabnya apa, ya? Oke, lalai sholat, main HP. Oke, belum rajin sholat, main gamesnya berlebihan. Sholatnya harus selalu diingatkan. Oke, anak kandung alhamdulillah udah belajar MR. Kuliah semester 1 kelas 1 SMA sholatnya belum. Oke, belum rajin. Siap, bismillah. Punya masalah berarti dengan anak-anaknya? Nah, siap. Mau dibantu? Mau dibantu Allah? Kalau mau dibantu Allah, yang tadi 10 itu dikurangin. Dari ibunya dulu. Ya. Jadi saya balikin lagi nih ke slide yang ini. Nah, ini. Ada nabo kakak bawa sini namanya sih kita main mobil. Yang lain speakernya boleh dimatikan dulu, sayang. Oke ya. Nah, dari 10 dosa yang masih kita lakukan dan belum ditobati dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ya, maka ini dampaknya, gitu. Akhirnya anak kita berperisai. Nah, kalau ininya dikurangin sama kita, dikurangin, berhati-hati. Ini pun akan berkurang, percaya deh. Ininya berkurang. Tuh. Oke. Nah, itulah kaitannya. Kaitannya antara kita, sikap kita dengan rezeki anak tuh itu gitu. Jadi kurangin aja ibunya perisainya yang ini tuh sama bapaknya. Nanti dampaknya ke sini ke anaknya. Nah, ini adalah anak-anak kita ya yang sudah mengenal ilmu magnet rezeki. Jadi ibunya buka perisai, anaknya buka perisai. Bapaknya buka perisai, anaknya buka perisai ya. Ada beberapa yang berprestasi akhirnya ya. Nih, peserta termuda camp 10 usia 11. Karena gini, kita dari kecil kita tahu itu dosa, tapi kita lakuin kan gitu kan. Tapi ketika kita menjelaskan bahwa itu perisai berkaitan dengan rezeki, pasti kita ngerem. Betul apa enggak? Kita dari kecil tahu loh, itu dosa semua. Tapi kenapa kita masih lakukan? Makanya ada tulisan 5, 7, 8.
Kita tahu itu dosa. Tapi masih kita lakukan. Karena nggak paham antara korelasi rezeki dengan dosa, itu nggak paham kita. Dulu nggak diajarin gitu. Beruntungnya kita belajar ilmu magnet rezeki, betul? Kita jadi tahu, oh semakin tipis dosanya rezekinya luas. Oh dampak lagi ke anak. Kalau saya berhati-hati dari dosa, anak saya gitu. Ya, nah ini salah satunya anak yang kita stimulus, ya. Magnet rezeki. Peserta termuda waktu camp 10, usia 11 tahun, SD kelas 6 dia ikut. Setelah camp dapat nilai ujian tertinggi. Alhamdulillah sesuai yang dia tulis di keramik. Ya. Selanjutnya, ini ada anak saya, Kanaya. Ibunya bikin buka perisai gitu ya. Buka perisai tuh. Udah saya tulis sampai ngaku saya. Satu buku saya tulis tuh perisai saya, ya. Ya. Dan terakhir perisai saya adalah saya tidak mengenali siapa anak saya dan potensinya apa, dan saya tidak tepat memperlakukan dia gitu. Tapi ketika saya buka perisai, saya pelajari tentang sikapnya, sifatnya, karakternya, potensinya di mana. Alhamdulillah ya. Saya buka perisai, anak saya pun akhirnya buka perisai dan akhirnya rezekinya apa? Dia kesempatan mewakili SMK Telkom dalam ajang storytelling Oveta Cup 2021 dan mendapatkan juara 1 se-Jawa Barat. Ya. Dan selanjutnya naik lagi Jawa Barat naik lagi juara 1. Kemarin juara 2 gitu. Ya. Nah, selanjutnya ada lagi nih yang anak-anaknya udah SMA baca ini. Ya, sama ibunya disuruh baca ini gitu kan. Alhamdulillah akhirnya dia mempelajari bagaimana buka perisai, law of projection, akhirnya nilainya Masya Allah, ini anak Sukabumi. Ya. Ada yang mau anaknya seperti ini? Angkat tangannya, katakan saya. Saya. Maka gini, Saya. jangan Saya. jangan sip, keren. Saya. Waduh, saya. Masya Allah. Ini anak ajaib mau dididik nggak sama Bunda Dina? Mau Bunda. Mau, oke. Bismillah ya, barengan ya. Oke. Karena kita matikan lagi. Siap. Artinya ini, gini, nggak cukup loh cuman didik anak cuman pintar. Maka kenalilah dia dengan perisai-perisainya. Karena perisai itu yang menghambat cita-cita dia. Perisai itu yang menghambat impian-impian dia. Perisai itu yang menghambat angka-angka nilainya. Tuh. Jadi kenapa tadi pesannya satu di depan itu jangan cuma didik anak kita jadi pintar. Jadi secara akademis aja. Lah kita apa kurang nggak dididik akademis dari kecil? Tapi nyatanya sampai sekarang kita masih berjibaku dengan masalah kita. Penyakit, hutang, keluarga. Penyakit, hutang, keluarga. Belum yang lain-lain. Karena kita nggak pernah belajar tentang kaitannya rezeki dengan perisai. Betul apa enggak? Yang akhirnya kejebak kita lagi gitu. Kurang apa kita S1, S2, S3, S nong-nong, S durian. Ya, udah kita lahap semuanya. Tapi nggak membuat kita akhirnya apa? Nggak berhati-hati juga dari dosa kan? Akhirnya terjebak masalah gitu. Nah maka penting banget stimulus anak itu nggak cuman sekedar akademisnya, tapi ajak dia mengenali perisai-perisainya. Perisai yang tadi. Kalau perisainya ibunya nurunin sama bapaknya, otomatis anak nurunin. Dan jelaskan sama anak kita. Impian, harapan, angka kamu mau ditolong Allah nggak? Mau. Ya udah jangan dekati dosa gitu. Sip? Nah ya, selanjutnya nih. Ibu-ibu lihat lagi. Bismillah. Nah makanya nanti saya punya pendidikan gitu ya. Saya ajak anak kita itu bermimpi dulu. Punya cita-cita, harapan, hajat. Kalau dalam istilahnya kita ajak permennya dulu. Kamu mau permen gak nak? Ya, karena selama ini apa? Sholat nak, kalau nggak sholat harus ke neraka nak. Sholat nak, jangan bohong nak, nanti tangannya dipotong nak. Ajaran kita tuh seolah-olah kok kayaknya Allah galak gitu loh. Tapi kaitkanlah gitu. Allah maha melihat loh nak, Allah maha mendengar loh nak. Kalau kamu nurut sama Allah, Allah pun baik loh sama kamu. Tulis cita-citamu nak. Ya, tulis angkamu nak. Maka Allah akan bantu kamu kalau kamu pun membantu dirimu untuk tidak gampang berdosa. Maka biasanya saya ajak mereka untuk menuliskan impiannya. Seperti kayak ibu ingat masuk magnet rezeki, saya
mau tanya, karena punya masalah kan? Karena punya masalah kan? Jika ditawarkan, siapa yang mau lunas? Saya. Siapa yang mau keluarganya samawa? Saya. Siapa yang mau anaknya soleh-soleha? Saya. Siapa yang mau sembuh dari sakit? Saya. Nah itu permennya, Bu. Boleh, bisa, buka bisa. Hati-hati dari dosa, ibu pasti ditolong. Anak pun sama. Lindungi mereka dengan perisainya. Ya? Oke. Nah biasanya saya tulis, ajak mereka, dan saya terangkan tentang keajaiban. Karena hidup mereka sebenarnya udah ajaib, orang nggak perlu kerja. Ibu yang menuin semua. Betul nggak? Nah keajaiban itu sesuatu yang kita sangat inginkan, yang bagus, yang sempurna, yang tiba-tiba datang. Tanpa perhitungan logika, penjelasan matematis yang tiba-tiba saja datang. Maka itu yang saya jelaskan. Nah saya biasanya tanya ini nih. Tanya ini ke anak-anak kita. Mau cepat apa lambat? Kalau cepat kayak kereta Jepang, Shinkansen. Wush, wush, wush gitu. Kalau lambat kayak pakai keong. Tahu jalannya keong nggak? Lama gitu lah. Apalagi kalau itu tuh kaki 1000. Ya kalau sekolah telat terus. Karena pakai sepatunya banyak. Ya. Nah ini kita terangkan gini ya. Nah maka jurus yang harus pertama kita kuasai adalah perisai rezeki. Oke? Nah maka sekarang Bunda Dina mau break dulu sebentar sebelum masuk jurus kedua. Kita saksikan video berikut ini ya. Oke sebentar. Oke. Ini Bunda Dina tadi kamu tunggu-tunggu. Oke. Kita saksikan dulu video. Teman-teman mau nggak hidupnya ajaib? Oke, teman-teman sekarang udah mau bantu apa itu ajaib? Ajaib itu yang selalu apa yang ditulis sama yang didoa langsung dikabulin sama Allah. Mau? Kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah itu harus segera, siap? Nanti ingat ya, kalau ada yang membuli didoain ya, jangan dibales ya. Didoain. Kalau ada yang ngajak ngerokok, mau apa enggak? No. Kalau ada yang ngajak ke masjid, mau apa enggak? Oke.
dan Bunda. Oke, segitu dulu ya Bunda Dina tontoninnya. Itu adalah bagian dari pendidikan yang ajaib yang Bunda Dina share sekeliling Indonesia. Terakhir itu di Bali sebelum pandemi ya. Itu cara bagaimana mengenalkan anak tentang impian mereka. Jadi mereka menuliskan, lalu setelah itu di akhir acara minta doa restu dari orang tuanya. Namun sebelumnya kita akan ajak untuk mereka ngelis gitu ya, termasuk kita gitu. Kalau lagi ikut kelas perisai rezeki kan ibunya oke, coba silakan buka dulu tuh perisai-perisainya, anak-anak pun sama. Nah perisai anak-anak ya ini Bu, rata-rata saya udah tuliskan di komik ya, males sholat, nggak nurut sama orang tua, jauh dari Quran, kikir, nggak suka berjiswab, main HP-nya berlebihan, sudah mulai merokok, masih buka tutup aurat, berzina menuju pacaran gitu kan, berkata kasar, kotor, jorok, bergibah, dan berperilaku buruk kepada orang lain. Nah ini adalah perisai-perisai anak-anak. Nah makanya di dalam kelas-kelas anak-anak itu biasanya kita buka perisai itu ini kayak gini nih ya. Ini stepnya. Lebih menyenangkan ya. Saya bagian buka perisai ya. Saya tunjuk saya ya. Terus kita akan membuka ini perisainya tuh, lalai sholat ya, MR4K tentang lalai sholat, tentang membuli ya. Kadang-kadang saling membuli, nggak cuma temen, adik kakak aja saling bully gitu kan ya, nggak akur gitu kan, main gadget berlebihan ya. Perisai ketiga, tidak membantu orang tua. Nah ini perisai-perisai ini yang nanti kita akan sampaikan ke anak-anak yang kaitannya dengan dream mereka atau LOP mereka ya. Dan di sini kita akan terangkan kalau kita melakukan apa yang Allah suka, maka apa yang kita inginkan Allah akan berikan dengan cepat seperti kereta. Wush gitu. Dan di sini nggak yang anak SD mau ikut kelasnya Bunda Dina sama Kak Lisnur nanti sama Miss Rere? Oke, coba chat. Ada yang punya anak SD? Semoga Muara 2 bisa ada MR Bunda Dina. Oh ada, bisa Bang, surat cinta dari Ananda, keren. Yes, betul ya. Terus tadi Bunda Dina udah bikin BOMR itu waktu itu sebelum pandemi. Tadi ada japri ke Bu Maya ya. Bu Maya, anak saya ikut BOMR sampai sekarang ngena banget. Oke, ada SD, ada. Oke. Ya, alhamdulillah ada kabar baiknya. Kita akan buka MR4Kid ini hari Sabtu, Bapak Ibu. Hari Sabtu ini. Ya, lengkap dengan Kak Lisnur, Kak Nui, lengkap dengan Miss Rere ya. Dan itu akan kita ajak mereka buka perisai, baik yang di Bandung maupun yang khawatir. Aduh Bunda Dina jauh banget, saya Sulawesi, Papua, Aceh. Wah yang datang malam ini kan ini semua Bali. Oke, Medan. Oke, hari Sabtu anak-anak masih sekolah Bunda Dina. Oh iya paham. Tapi tenang aja, tenang ya. Bunda Dina akan bikin keren banget ya. Anak-anak yang di luar kota pun akan dibikinkan Zoom yang keren dahsyat, nggak kalah ya dengan asiknya yang offline di Bandung. Ada yang mau ikut? Anak saya masih 4 tahun Bunda Dina, kalau BOMR bisa ikut nggak? Kalau BOMR ambilnya yang toddler aja, beli linknya aja ya. Kalau ini buat anak SD dulu, kelas 1 sampai kelas 6 ya. Jadi jangan khawatir, yang mau anaknya diajarin juga sama Bunda, sama kami dari tim guru-guru ajaib ya, yang juga udah CTMR ya. Ini nggak cuma guru ajaib loh, ini semua sudah CTMR ya, dan mereka adalah orang-orang yang kompeten bareng Bunda Dina ya, didikan saya untuk bagaimana mendidik anak ajaib, bahkan pengembang kurikulum MR khusus ya di TK SD Khairul Rozikin ya. Oke, selanjutnya ya, mau ikut? Oke, yang mau ikut catat nomornya Bu Ade, coba boleh ketik panitia Bu Ade ya, karena yang online kita juga akan sediakan dan akan ada hadiahnya juga buat yang online ya. Yang offline di Bandung di Hotel Grand Sunshine ya, Grand Sunshine ya. Oke, di Soreang ya. Siap. Boleh panitia bantu ketik nomor yang bisa dihubungi. Silakan. Nah, selanjutnya ada yang mau ditambah lagi Ibu-ibu 2 jurus? Jurus yang kedua tentang law of projection. Ada yang mau? Mau banget, Bun. Mau. Oke, sebelumnya ada nggak pengalaman satu orang aja cerita sama Bunda Dina pernah ngomong apa ke anak kejadian?
Pernah berpikir apa sama anak? Kejadian. Coba dong salah satu dulu. Pernah, Bun. Bunda, siapa ini dengan siapa? Perkenalkan dulu. Bunda Anissa. Bunda Anissa. Oke, Bunda Anissa ngomong apa ke anak terus jadi? Kemarin si Pikir Gita apa? itu Mm-mm. minta duren kan gitu. Oke. Iya, tiba-tiba ke rumah tantenya dikasih duren. Masya Allah. Ya, Bilang nggak gini, minta tuh sama ibunya. tantenya, nggak minta. Enggak, pulang dibawain, saya kira dikeluarin tuh mau dimakan. Suruh bawa pulang. Masya Allah. Ya, itu berarti LOP-nya Gita. Kejadiannya saya mau tanya yang pernah ibu pikirin tentang anak ibu, kejadian. Pikiran ibunya, saya nanyain pikiran ibunya. LOP ibunya tentang anaknya, kejadian. Entah pengalaman baik atau pengalaman buruk, ada? Iya, untuk Akbar. Kenapa Akbar? Pengalamannya itu gini apa namanya? Waktu itu kok nggak bisa tidur saya mikirin Akbar. Tahu-tahu kejadian dapat Apa POC. tuh? Akbarnya kena POC? Iya. Iya, kenapa Bu? POC-nya apa? POC-nya itu ini apa namanya? Ditabrak sama sepeda motor, tapi alhamdulillah Akbarnya selamat dan motornya aja yang gini. Oke, Masya Allah. Ada pikiran yang nggak enak, ternyata kejadian ya? Iya, Bun. Oke, siap. Terima kasih Bu Anis dari Bali. Ada lagi satu orang lagi, Ibu pernah mikir apa? Kejadian sama anaknya. Ada nggak? Yuk, sharing dong sama Bunda Dina. Ya, mohon maaf Bun, ini layarnya sedang tidak baik-baik saja, jadi mohon maaf sambil off cam. Oke, nggak apa-apa. Dari mana? Dari Bandung, Tia dari Bandung, Bun. Iya, Bu Tia dari Bandung, gimana pengalamannya? Estimate aja dengan anak, ini kayaknya anak lagi nggak baik-baik aja, jadi kayaknya nemnya ini bakalan kurang dari target ya. Ternyata betul. Berprasangka nilai anak nggak bagus dan jadi itunya pikiran doang, nggak diucapin? Ya, enggak. Nggak diucapin, cuma dipikirin ibunya? Iya, baru dipikirkan saja. Oke. Ternyata kejadian? Iya, Bun. Oke, siap. Terima kasih Bu Tia sharingnya. Oke, sekarang ngacung aja deh. Siapa yang pernah ngalami pikiran yang enak atau nggak enak tapi terjadi sama anaknya? Oke, berarti banyak ya? Boleh dong cerita di chat biar agak banyak saya bisa lihatnya. Kalau di video takutnya agak lama, coba di chat saya pengen lihat. Pernah mikir apa? Mikir ya, belum ngomong loh ya. Tentang anaknya tapi kejadian. Oke. Pernah Bun pengen minta jajan bakso, saya bilang yuk doa dulu. Tahu-tahu ada yang nganter jajan banyak. Terus yang bakso, tahu-tahu ada juga suami beliin bakso. Banyak lagi Bun. Oke, siap. Pernah berpikir apa tentang anaknya? Oke. Anak main hujan terus kepikiran. Waduh, nanti bisa demam. Beneran anak-anaknya demam. Oke. Pernah ngalamin kayak Ibu Herni? Anaknya baik-baik saja. Terus hujan-hujanan. Terus ibunya mikir, duh demam nih, demam. Bener anaknya demam. Pernah? Oke. Mau belajar jurus kedua? Mau? Oke. Nah, saya ngambilnya dari kisah-kisah ini aja langsung. Kan ibu-ibu kalau belajar SHMR, THMR kan LOP-nya itu-itu aja, betul nggak belajarnya? Nah, sekarang saya kembangin. Kenapa anak kita nggak ajaib gitu? Kenapa anak kita kurang sehat? Kenapa anak kita? Karena pikiran kita gitu. Nah, makanya saya mau nyambungin ke sini. Siap? Oke, law of projection. Ini adalah pelajaran tentang pikiran ya. Rahasia pikiran, kita belajar, semua belajar magnet rezeki pasti paham slide ini. Bahwasanya rahasia kekayaan adalah menguasai pikiran. Coba ibu yang tadi bilang anaknya hujan-hujanan. Anaknya memang lagi sehat, terus dia minta hujan-hujanan, terus ibu mikirnya coba gini, sehat, waktunya kita berdoa nak, waktu hujan nak, kira-kira anaknya bakalan jadi sehat apa? Sehat, apa demam kebanyakan? Tuh, lihat. Coba kalau ibu mikirnya tidak demam, pasti tidak demam. Ya, oke.
Karena rahasia kekayaan atau rezeki anak kita sehat atau enggaknya ada di pikiran kita. Sebagai apalagi ibunya. Di mana kuantumnya kenceng banget antara ibu dan anak. Nah, kita udah belajar dari ilmu LOP, gambar infokus dan laptop. Ini pikiran si ibu nih, si laptop. Ya, ini layar nasib si anak. Ibunya mikir apa di laptop pasti sama sama nasib anak yang ada di layar, diibaratkan layarnya. Karena apa yang diketik di laptop itu pasti sama sama layarnya. Apa yang dipikirkan ibunya pasti jadi nasib anaknya. Nah, hati-hati yang karena ketika dari pikiran, maka akan keluar dari mulut kita yang dinamakan kata. Tuh. Pikirnya demam. Baru mikir loh, tadi saya ngajak tuh baru ngajak mikir, belum keluar. Kebayang kalau sudah keluar. Demam nih, demam udah. Karena kata-kata adalah doa. Doa pastilah diijabah. Nah, hati-hatilah ya dengan ucapan yang keluar dari mulut ibunya nih. Nggak cuma ibunya, orang bikin anak berdua. Berarti mulut siapa? Bapaknya juga. Jadi hati-hati dengan ucapan. Ya, meskipun kadang ucapannya bercanda loh Bapak Ibu. Walaupun ucapannya bercanda. Maka hati-hati kalau anaknya udah buka perisai, ibunya sudah buka perisai, perhatikan baik-baik kata-katanya. Ketika engkau berhati-hati dari dosa, maka engkau akan merasakan surga sebelum surga. Apa itu surga sebelum surga? Orang tuanya jadi soleh, anaknya jadi soleh. Ketika anaknya soleh, orang tuanya soleh, apa yang keluar dari mulutnya diijabah sama Allah. Tuh, liatin. Ya, gak percaya? Yuk, kita saksikan video berikut. Duit, dikit-dikit duit. Berapa hektar tanah udah habis. Belum kelar-kelar juga. Lagian sekolahan, bentar-bentar perih, bentar-bentar perih. Lu tadi pagi-pagi ngapain pulang dulu? Gak ada kelas, Be. Kagak ada kelas? Bagaimana urusannya? Emang kelas lu kemana? Rubuh. Maksudnya gak ada pelajaran, Be. Kagak ada pelajaran? Jadi lu udah kehabisan pelajaran? Terus lu gimana sih? Gua kagak ngerti nih. Be, dosennya kan gak ngajar di satu sekolahan. Dia ngajar di sekolah lain juga. Oh, guru lo namanya si dosen. Wah, enak dong bisa ngajar kesana kemari. Kaya dong tuh si dosen. Emang orang mana sih dosen? Be, kalau guru di sekolah tinggi namanya dosen. Bukan tuh guru namanya si dosen. Ribut mulu. Pakai tarik napas lo. Oplet lo tarik. Udah. Cuma ngomong sama Babe. Susah hatinya. Dul, makanya gue sekolahin lo supaya pinter. Jangan bodoh kayak gue. Jangan cuma jadi supir oplet aja lo. Jadi dong gubernur gitu. Bukti bahwa video tadi, hati-hati dengan ucapan yang keluar pertamanya dari pikiran, keluar akhirnya jadi dari mulut kita, meskipun itu bercanda. Ini tadi videonya. Jadi Oke, gubernur. ada yang mau sharing dari video tadi? Silakan. Coba Bu Reni Hendayani. Bun, dari video itu dapat apa, Bun? Dengan jurus kedua ini yang sering kita pikirkan untuk anak-anak kita. Apalagi keluar jadi bercanda. Ya betul lah, makanya ucapannya harus positif ya, Bun ya. Harus positif biar jadi doa diaminkan malaikat, insya Allah. Oke. Bu Reni inget dong sinetron itu yuk. Wah, zaman kita ya. Iya, itu zamannya kita. Dan ternyata jadi kenyataan ya, beliau Iya, jadi insya gubernur. Allah ya Bun. Itu doa bapaknya ya, dikabul. Itu bapak, bayangin tuh. Sinetron. Itu bapak sinetron loh. Bukan bapak kandung loh yang ngomong. Kebayang gak kita ke anak-anak kita selama ini ibunya ibu kandung, bapaknya bapak kandung. 60.000 pikiran keluar jadi kata-kata diijabah meskipun bercanda. Itu.
Siapa yang motong nasib anak kita nggak jadi baik? Kita atau anak kita? Orang tua ya Bun ya. Orang tua. Betul. Terima kasih Bu Reni dari Bandung ya. Iya Masya Bun. Allah, luar biasa. Oke, teman-teman semua yang hadir hari ini semuanya, video ini kita bisa ambil bahwa mereka bukan ayah kandung, mereka main sinetron loh, tapi jadi kenyataan. Karena ya tadi kita nggak pernah tahu pikiran mana dan perkataan yang mana Allah ijabah gitu. Maka ketika kita punya satu aja kata ajaib buat anak kita, kira-kira ibu cuma satu ya, satu. Mau nyebut dia apa? Satu kata aja yang terbaik buat anak kita akan nyebut apa? Soleh. Soleha. Soleha. Soleh dan soleh. Soleh. Tapi sekarang saya mau tanya, kalau ternyata lebih dari satu ibu mau ngomong apa tentang anak ibu? Silakan ketik. Hafizoh. Terus. Ikutin. Soleha. Terusin. Terus. Lagi. 20.000 kata loh stoknya sama Allah dikasih. Hafizah. Oke, terus apa lagi? Ajaib. Terus apa lagi? Imam besar. Tes, terus imam besar, terus. Wah, ini di majelis Zoom loh, di majelis Zoom loh, jangan ragu-ragu loh ngomongnya. Sehat. Terus, saya doain ya, yang buka kamera ibunya sungguh-sungguh ngomong, kasih ya Allah, kasih semua buat anaknya ya Allah. Saya berdoa lagi sungguh-sungguh di depan kamera Zoom ya Allah. Kasih dia ya Allah. Diridhoi Allah. Terus. Ini dari 10 kelas yang buka cuma 10 orang. Bermanfaat. Nah, terus. Nah. Amin. Amin ya Allah. Yang nyebutin semua kabulin ya Allah. Doa-doanya ya Allah. Dosen yang soleh. Dosen yang Gak cuma satu loh. Amin. Siap. Terusin ya, terusin doanya. Speakernya kita tutup dulu. Selamat dunia akhirat. Amin. Oke, sekarang speaker kita tutup. Amin. Terusin, tapi walaupun di speaker ditutup terusin. Selama saya ngomongin LOP nih sama Deka. Ya karena kenapa ibu-ibu? Selama ini yang keluar dari kita, bandel, nyebelin, aduh, rese, aduh. Betul apa enggak? Di sajadahnya bagus kayak tadi, soleh ya Allah, soleha ya Allah, hafizah ya Allah. Sekarang di sajadah itu berapa menit kita? Yang keluar tiap harinya apa? Itu jadi nasib Bapak Ibu, anak Bapak Ibu semuanya. Ya, oke. Nah, maka Bapak Ibu semuanya yang hadir malam ini, ya bismillah, ya perhatikan baik-baik video tadi. Karena nanti kalau anak-anaknya ikut, siapa yang punya anak mulai SMP, SMA? Ada? Saya. Oke, nah itu rata-rata kebanyakan anaknya yang tidak memiliki tangki cinta yang cukup. Kita juga nggak bisa memperlakukan anak kita secara personalitinya, terus kita juga nggak mengenalkan mungkin dengan tepat gitu kan tentang perisai-perisai, akhirnya menjadi remaja-remaja yang rapuh Bapak Ibu, yang gampang diinjek, yang gampang dipengaruhi sama temennya, yang akhirnya kadang-kadang mereka mengatakan insecure. lagi ngetrend tuh insecure gitu ya. Maka insya Allah di MR14 nanti kita bukanya bulan depan, tapi kita buka dari sekarang. Harga terbaik MR14 itu harga sekarang ya. Nanti MR4 Kit hari Sabtu, MR14-nya bulan depan. Nah, karena di LOP inilah kita akan menekankan kepada anak-anak, bagaimana mereka hanya berpikir yang baik untuk diri mereka, maka dia akan menjadi nasibnya. Ya. Oke. Nah, karena gini, kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh butuh mitra gitu. Sama kita nggak masuk gitu. Saya juga membutuhkan kayak gini, sama saya nggak masuk, guru anaknya harus masuk gitu loh. Nah, karena kita memang makhluk sosial. Nggak semua guru bisa masuk ke anaknya juga gitu. Tapi kadang membutuhkan guru yang lain. Ya, maka insya Allah
besok juga anak-anak MR4 Kid dapat ya, 3 jurus ini tuh dapat semua. Buka perisai tapi segmennya anak-anak TK, anak SD. Tapi nanti beda lagi. Segmennya anak SMP SMA itu buka perisainya beda lagi dengan anak SD. LOP-nya pun sudah mulai berkembang. Ya, karena dia harus mengenal nggak cuma mimpinya dia, tapi potensi dia, kecemasan dia tuh harus digali. Apa yang membuat mereka cemas gitu dengan cita-cita mereka. Nah, itu nanti insya Allah kita akan gali di MR14 ya. Oke. Siap? Udah malam nih, udah jam 9:10 ya. Tapi masih ada 1 jurus. Bunda Dina sih voting aja mau lanjut apa enggak gitu. Lanjut. Udah malam loh. Lanjut, Bun. Masih pada semangat, Bun. Masih pada semangat ya. Ini masih 231. Tapi kalau semangat action, ayo jangan cuma ibunya aja yang ikut SHMR THMR. Ibu harus investasi buat anak ibu loh. Siap, sekarang Bun. ibunya tiap bulan belajar. Oh, anaknya nggak diinjek jurus-jurus ini gimana ceritanya? Mama apa sih buka perisai? Itu loh tadi Bunda Dina ngomong. Mama nggak ngerti. Ya iya nggak ngerti, orang keluarganya nggak sekeluarga belajar MR, dia nggak ngerti. Oke ya, sip ya. Serius nggak nih kalau lanjut? Frekuensi ya, Bun. Serius lanjut, Bun. Oke. Jadi ibu-ibu yang hadir malam ini mau action ya? Insya Allah. Jangan cuma belajar doang. Kalau belajar doang nggak praktek, kasihan anak-anaknya loh gitu kan. Ibu harus bisa investasi karena gini. Kalau ibu setiap hari nyekolahin tuh punya dana, betul apa enggak? Kenapa untuk ilmu yang nggak dipelajari di sekolah manapun, ibu mikir lagi. Tapi giliran besok ada yang nawarin gamis, iya deh, Mang mau. Jangan gitu, ya. Ya, di giliran beli yang lain-lain bisa buat sekolah anak yang untuk ilmu-ilmu kayak gini. Ibu-ibu nggak bisa, ayo lanjut lagi kalau mau ya. Siap ya? Oke, berarti lanjut Zoom-nya. Lanjut, Bun. Lanjut. Berarti action ikutan MR14 siap ya? Ya. Catat ibu-ibu yang ngomong siap itu kata-kata adalah doa. Allah siap, Bun. Amin. Doa pasti diijabah. Ketika ibu berjanji nggak dijalanin, balik lagi loh. Oke ya, sip. Udah Dina cuma mau kasih peta doang nih. Sip ya. Disiplin kata, asik ya. Oke, kita speakernya kita matikan dulu karena kita lanjut. Bismillah. Masih Bu, ada Ibu Ika Kurniawati Sulawesi Selatan. Di sana udah jam berapa, Bu? Jam 10? Apa jam 11? 10, Bu, sama di Bali juga. Oh, Sulawesi masih tengah ya? Bukannya Indonesia Timur belum ya? Belum ya? Oke, siap. Masih semangat ya? Kita lanjut ya. Nih, lihat. Jurus ketiga, mendidik anak jadi ajaib. Oh, oke. Aku sebagai ibu dan ayah serius nih buka perisai. Karena kalau enggak, anaknya gitu deh. Gitu lagi. Yang kedua, ber-LOP, berpikir baik sebagai seorang ibu dan ayah berarti benar-benar harus digaskan. Gas gitu kan. Ternyata apa yang saya pikirin jadi nasib anak saya gitu. Itu ibu bapak sinetron loh. Kok bisa diijabah? Karena sebuah kata-kata itu kan diijabah. Baik yang baik maupun yang buruk. Semuanya jadi ijabah ya. Maka ini. Nah, ini slide-nya. Ini yang slide nanti. Ini slide-nya anak-anak. MR4 itu pakai slide ini saya. Saya terangin, disiplin kata itu apa sih? Saya terangin dulu ya. Karena anak-anak sekarang perisainya kebanyakan ngomongnya kan tidak baik ya. Parah cuy, suka gitu ya. Kalau di Bandung mah kancing coplok gitu ya. Betul enggak? Betul Bun, betul gitu kan. Kebayang nggak anak kita ngomong gitu tiap hari tuh jadi nasib. Apalagi kalau udah aduh. Jadi kita jaga-jaga. Tapi ya memang nggak ada di pelajarannya di sekolah cuma bahasa Indonesia, tapi ternyata bahasa Indonesia juga nggak dipakai gitu kan, betul nggak? Maka bahasa kalau mau jadi anak ajaib bahasanya bukan bahasa Indonesia,
Bahasa keajaiban. Apa itu? Disiplin kata. Ya, ini baru bahasa keajaiban. Ya, disiplin kata kita terangkan nih ke anak kita. Saya juga mau terangin sama ibunya. Ya, nih bicaralah yang baik-baik, yang nggak kasar, yang nggak bikin orang lain kesel, gitu ya. Hati-hati saat berkata, karena jangankan beneran, bercanda aja bisa jadi kejadian loh. Nah, makanya nanti saya tontonin sebuah film. Ya nggak saya tontonin di sini nih, nggak. Kalau dibongkar semua nggak seru nanti MR4Kids-nya ya. Kalau yang tadi film yang berkata bagus tapi bohong bercanda jadi betulan. Nanti pada saat sesi kelas nanti di MR4Kids MR14 kita akan terangin juga. Ya, sekarang ini mereka kan lagi zamannya ngeprank, betul nggak? Ya, ngeprank itu hanya pengen jadi konten, pengen jadi like, subscribe, lalu diedarkan dalam bentuk media sosial, ketangkep dunia kuantum itu udah nggak bisa dihilangin tuh. Nah, maka kita akan terangkan itu kepada anak-anak. Mau ngeprank terus, mau jadi nasib, hanya karena pengen like, comment, and subscribe. Kamu bisa lihat loh dari video ini. Nah, nanti saya terangin tuh videonya, ya. Nah, makanya lihat, perhatikan baik-baik. Ini saya tulis di buku saya, di buku Keluarga Ajaib bab kedua, ya. Lisanku, nasibku. Tuh, liatin. Ini terutama apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu tuh udah punya senjata. Ketika habis melahirkan satu orang anak aja, mulutnya itu bertuah itu. Mantra, waling muanjur, mantap. Lisanku, nasibku. Dan juga ketika dia sudah punya anak dan pasangan, maka itu ketika keluar dari mulut dia, itu juga nasib anak-anakku. Anak saya mah bandel. Anak kamu mah mendingan masih bandel. Anak saya mah ini. Tambah lagi ibu yang ketiga. Tambah lagi ibu yang keempat. Terus ketika di rumah, aduh saya pusing punya anak bandel. Terus kata malaikat, kan lu deh tadi yang ngomong, ya gue ACC, gue ijabah. Terus nyalain lagi anaknya, dasar anak yang gak bisa diurus, gak tahu diuntung, betul gak? Padahal ini nih, lisan nih, tuh. Makanya kalau ibu-ibu sekarang mikir gibah itu udah jadi tren, udah jadi gaya hidup, dan udah diulang-ulang berkali-kali dikasih tahu, bu, gibah itu dosa besar loh bu, gitu. Ya udah, itu jadi nasib ibu dan anak-anak ibu sama bapak. Makanya rem tuh mulut. Ya. Kalau mau nasib anak-anak kita bagus, pasangan kita mulutnya dijaga gitu. Jaga lisan. Karena orang yang udah naik level apalagi sampai pembinaan itu udah bukan ngapalin ini, Bu. Udah bukan kayak begini nih. Oh, nggak bisa. Oh, saya nggak catat ya, maaf. Udah bukan penuh macet, penuh. Gagal, belum sukses. Sakit. Nah, itu aja ibu nggak mau pakai disiplin kata, apalagi jaga lisan yang lain-lainnya, terus berharap nasibnya berubah. Padahal berkata baik bisa mempercepat datangnya impian. Nih kalau ini saya ke anak-anak, ini slide-nya anak-anak ini, yang besok saya sampaikan di MR4Kids sama 14, ya, yang akan disampaikan oleh Miss Rere. Nah, berkata-kata baik bisa mempercepat datangnya keajaiban kalau bahasanya ibu-ibu gitu. Karena mereka mah hidupnya udah ajaib. Yang perlu kita ganti, boleh dikecilin speakernya sayang. Speakernya yang lain boleh. Oke, kalau gitu dari pusat aja tolong di stop speakernya semuanya. Ini kayaknya yang masih speakernya nyala ada Bu Iim Sumiati deh. Speakernya masih nyala. Oke, Bunda Dina nggak akan lanjutin kalau masih ada suara lain ya. Kecuali host kita matiin dari pusat. Masih di mute Bunda Dina.
Kata-kata adalah doa. Doa pasti diijabah. Perhatikan baik-baik. Ya, jadi disiplin kata itu harus naik level gitu. Bukan cuman menghafalkan, tapi sudah mulai menjaga lisan dan mengeluarkan kata-kata yang baik buat anak-anak kita sama pasangan kita. Apalagi ketika ibu lagi kesel. Ya, makanya tadi bapaknya Rano Karno yang bapak sinetron kan kesel gitu. Makanya gua doain lu jadi gubernur, dan itu lagi kesel gitu. Karena kata-kata orang kesel, ibu lagi kesel, lagi diuji sama bapak. Pernah dengar kan kata-kata orang terzolimi diijabah? Iya, makanya kita pakai jurus LOP itu. Wow, keren. Handphonenya hilang, mau diganti nih sama handphone yang baru. Wow, keren. Mobilnya mogok nih, mau diganti sama mobil yang baru. Wow, keren. Rumahnya kebakaran nih. Wow, keren. Dipitnah orang nih. Tuker itu pakai kata-kata bagus. Gitu. Ya, maka ketika doa kita lagi terzolimi itu lebih diijabah. Nah, sekarang praktekkan ini. Ya, mungkin kita tidak terbiasa dengan orang tua dulu gitu. Mereka mengungkapkan rasa sayang, kata-kata itu ke kita. Tapi sekarang kita mau sama aja dengan orang tua kita zaman dulu, atau kita mau berubah buat anak kita agar memutus rantai yang tidak beres-beres gitu. Nah, maka ini nanti saya kasih di grup ya, ucapkan 7 kalimat ajaib. Ini saya belajar dari almarhum dari Syekh Ali Jaber ya. Syekh Ali Jaber itu mengungkapkan setiap hari kepada anaknya, dengan saya bangga dan bahagia punya anak seperti kamu. Itu naik tuh tingkat rasa percaya diri anak ya. Lalu puji anak kita dan tunjukkan kecerdasannya. Lalu saya percaya kamu karena kamu orang yang jujur dan tidak suka berbohong. Ya, kamu jujur ya nak. Apalagi kalau mau tidur usap belakang, jujur ya nak. Jadi anak yang jujur ya bager gitu kan. Kehadiran kamu dalam keluarga menambah banyak kebahagiaan. Banyak orang yang merasa diabaikan sama orang tua. Karena dia mau berbuat bagus apapun di mata orang tua salah. Dan merasa tidak aku udah berbuat banyak gitu. Tapi kok nggak dianggap sama orang tua aku. Itu diabaikan tuh rasanya sakit banget gitu. Ya, maka ketika kita nggak ngabaikan perasaan anak kita, kita pun akan tidak diabaikan pada saat udah tua nanti. Anak kita akan menunjukkan contoh-contoh, orang tua aku aja nunjukin kok, aku juga akan nunjukin. Aku nggak akan gengsi gitu. Terus kamu anak yang hebat dan kehebatan kamu tidak ada batasnya. Wah, itu kan LOP, kata-kata yang bagus banget tuh. Kamu cantik, manis, gagah. Saya suka dengar suara kamu. Nah, ini kadang-kadang aduh kayaknya lebay banget ya ke anak. Sekarang pertanyaan saya. Ketika orang tua kita dulu gengsi, nunjukin sayang, kita kagok nggak sama orang tua kita? Betul? Kaku nggak sama orang tua kita? Ketika dulu orang tua ngerem, pelukan sama kita, betul? Kita pelukan sama orang tua kita, kagok nggak? Kaku nggak? Ya. Jangan lakukan itu lagi sama anak kita. Mulai dari pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita. Kan positive thinking, feeling, motivation. Tunjukin. Anak bager, anak ganteng, anak soleh, anak kesayangan. Anak saya sempat rapuh dengan anak yang pertama. Anak saya rapuh. Karena saya persis. Saya secara nggak sadar, saya nggak suka diperlakukan dulu seperti itu, tapi saya persis perlakukan anak saya. Makanya kenapa saya memperdalam ilmu memahami karakter anak itu ketika anak saya 15 tahun mulai rapuh. Dan saya nggak mau terlambat. Dia nggak mau dipeluk saya, emang saya jarang meluk. Sibuk aja gitu. Tapi ketika saya berubah, saya peluk, saya ucapkan, Bunda sayang sama kakak gitu ya. Anaknya juga berubah gitu. Jadi memang dimulainya dari kita. Kalau kitanya nggak pernah nunjukin, ya dia juga nggak mau nunjukin gitu. Kan contohnya role modelnya kita. Kita aja gini, kita aja seneng kan kalau ada pembicara itu keren banget ya, guru itu keren banget ya. Kita jadi role model gitu. Kita tuh mirip dia gitu. Nah, kebayang nggak anak kita nggak punya role model kita gitu. Terus kita berharap anak kita jadi
nyaah ke kita, sayang ke kita, modelnya aja nggak ada. Gimana caranya dia nunjukin gitu. Siap? 3 jurus keren banget. Nah, maka insya Allah nih bunda-bunda semuanya yang hadir malam ini, bunda-bunda udah dapet, oh cuman 3 jurus aja Bunda Dina. Iya, kuasain aja 3 ini. Buka perisai, pikiran kita sebagai ibu bapaknya beresin, mulutnya beresin, jadi udah gitu. Jadinya juga jadi apa yang kita keluarin. Jadi tadi nemnya kecil-kecil. Demam nih, demam. Jadi, tuh, semua jadi. Karena kata-kata semua diijabah. Tapi kalau Bunda cari mitra nih, ya, mau masih cari mitra, kami siap jadi mitra gitu. Kami juga sedang bermitra dengan yang lain. Karena ya memang itu simbiosis mutualisme gitu. Kita tuh makhluk sosial. Pasti anak kita akan bertemu dengan ini, anak kita akan bertemu dengan ini. Makanya tadi, bukan impian kok punya anak yang soleh-soleha. Tapi tergantung satu, bagaimana orang tuanya. Orang tuanya buka perisai nggak? Pikirannya gimana? Perkataannya bagaimana? Itu tergantung orang tuanya. Yang kedua, siapa 5 orang sampai 10 orang terdekat anak kita? Kalau anak kita nggak sama sekali dikenalin, distimulus ilmu magnet rezeki, ya mereka juga nggak kenal gitu. Karena nggak ada, ajaran ini nggak ada di sekolah-sekolah lain. Ya, maka nanti Kak Lisnur, Kak Rere akan bantu nih. Kak Lisnur, Miss Rere, itu akan bantu teman-teman anak-anak ibu. Bahkan yang TK-SD, yang SD kelas 1 sampai 3, disiplin katanya bukan ngedengerin guru gini aja, enggak, pakai games, harta karun, bagaimana mencocokkan. Nah, ya. Terus nanti yang anak kelas 4 sampai kelas 5-nya nonton dan dia diskusi dan nanti presentasi. Dikelompokin. Apa yang kamu lihat dari video disiplin kata ini? Jadi mereka akan bikin menarik gitu kelasnya. Yang mereka nggak dapatkan di sekolah umumnya. Ya, jadi saran saya berinvestasi kalau memang mau nyambung, buka perisai nyambung sama ibu bapaknya yang udah kenal MR, nyambungin lagi sama anaknya buka perisai. Insya Allah Kak Lisnur CTMR dan Miss Rere CTMR dan juga para tokoh-tokoh komik Ayo Jadi Ajaib itu akan hadir untuk menemani perjalanan keajaiban anak-anak ibu selama setengah hari ya. Insya Allah ya. Oke, harganya berapa Bunda Dina? Ya, segera ya sebelum harganya normal ya, udah normal ya. Apa yang akan didapatkan fasilitas ya? Kalau yang offline t-shirt Ayo Jadi Ajaib ya, foto bersama cosplay Ayo Jadi Ajaib tokoh-tokoh komiknya, lalu ada mini zoo dan juga ada playground. Wah, keren banget ya. Oke, jadi kita bikin bersenang-senang. Kontaknya Bu Ade 089657978183. Insya Allah kita akan bantu 3 jurus ini. Ibunya udah dapat sama bapaknya malam ini backup anaknya hari Sabtu. Insya Allah ya. Jika kita benar-benar serius buka perisai anaknya nyampe. Walaupun perjalanan cuman setengah hari. Makanya tergantung ibu bapaknya buka perisai. Karena banyak yang juga kehalang. Ketika perisainya tebel, anaknya dimasukinnya pun nggak mudah gitu ya. Maka kita sama-sama minta sama Allah ya. Lalu yang tin. Catat tanggalnya 12 Februari 2023, harga terbaik cuma sampai akhir bulan ya. Jadi ini juga akan kita ajarkan bagaimana 3 jurus ya. Termasuk yang anak-anak ini lebih kepada kecemasan-kecemasannya pun harus digali nih karena remaja ini sudah mulai transisi ya. Ininya yang nanti kita akan sama-sama lakukan pada tanggal 12 Februari 2023 ya. Oke. Itu penjelasan dari Bunda Dina. Ada yang mau anak SD-nya dan SMP, SMA-nya distimulus 3 jurus ajaib ini? Ada yang mau? Raise hand warna orange. Tung 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 tung, saya doain yang ngangkat tangan, ya Allah, benar-benar dipantasin sama Allah, dititipin anak yang soleh-soleha, hafiz-hafizo. Apapun yang mereka tadi ucapkan di Zoom kali ini, engkau ijabah ya. Masya Allah ya, di sini ada 23, 24, 25 dari 217 orang yang hadir ya. 29, iya ini resen. Oke, 30, 31, Masya Allah, 32. Lanjut terus. Oke, Bunda Dina, saya anaknya udah gede-gede, cucu belum punya. Mau sekolahin anak yatim nggak? Ada tuh donasinya buat anak yatim, kita muliain anak yatim biar kenal MR ya. Jadi kalau tambah lagi, kalau mau anaknya ditolong Allah, tolong anak orang lain. Stimulus nih ilmu-ilmu kayak gini. Ya, maka Allah yang akan nolongin anak kita. Karena gini, kenapa kita perlu bantuan Allah? Kenapa kita perlu nolong anak orang lain? Kita perisainya banyak Bu Ibu.
Kita perlu bantuan malaikat. Malaikat itu datang ketika kita menolong orang lain. Sama kayak kita kickback. Kalau kita, ya Allah pengen lunas, ya Allah pengen lunas, ya Allah pengen lunas. Nyampainya, ya Allah mau ke langit kedua, turun deh. Karena ada perisai, mau naik ketiga, turun lagi. Akhirnya nggak nyampe-nyampe kan. Tapi ketika kita kickback ke orang lain, ya Allah lunaskan dia, ya Allah. Muliakan dia, ya Allah. Bahagiakan dia. Di sebelah dia, malaikat. Buat dia juga, ya Allah. Buat dia juga, ya Allah. Buat dia juga, ya Allah. Kira-kira doa kita apa doa malaikat? Yang cepat. Malaikat. Nah, jadi sekarang Bunda Dina kasih nih kesempatan. Ibunya udah dapet sama bapaknya hari ini 3. Mendidik anak jadi ajaib. Jalurnya udah ada sekolahnya. MR4 Kid, MR14 udah dikasih sama kita nih. Disediakan sama tim. Tinggal ibu mikir lagi, oh ada anak yatim ya. Oh ada anak duafa ya. Ada anak santri yang gak mampu. Senengin mereka di hotel. Mereka gak jarang belajar di hotel, betul gak? Kasih mereka kesenangan Zu. Kebayang gak ya Allah, ketika mereka bahagia kita ajak berdoa untuk ayah ibunya yang menyantuni dia. Kita doakan nak langit terus gitu caranya. Karena kita sadari, ibu tadi kan ngetik berapa perisai ibu? 5, 7, 8, 5, 7, 8, 10 gitu. Nah itu buka cepet-cepet dengan sedekah. Ajak anak orang lain. Siap berkontribusi? Ada yang mau tanya jawab? Bunda Dina masih kasih 1-2 pertanyaan. Siapa yang siap untuk melangkah ke MR4 Kid dan 14? Investasi untuk anak-anaknya, dunia dan akhirat. Wah, alhamdulillah, keren banget, resen semua. Dari yang 1 sampai halaman 1 resen, halaman 2 ada resennya cuma setengahnya, belum yang lain belum ya. Oke, kalau Bapak sama Ibu coba ya, murah untuk ilmu Allah seperti ini. Ini ada sekitar 39 orang yang resen. Saya doakan action hari ini juga, malam ini juga. Insya Allah, Allah tidak akan tunda keajaiban keluarga ibu sama bapak. Oke, bismillah. Silakan Bunda Lisnur, boleh dibuka tanya jawab. Kita sudah menjelaskan semuanya. 3 jurus selesai ya. Masya Allah. Dahsyat banget ilmu kita hari ini. Karena Bunda Dina dan teman-teman semua ya. Dan Bunda Yana di sini semangat banget ya, meskipun sudah lewat 30 menit, tapi tetap semangatnya, Masya Allah. Silakan bagi Bunda Yana yang mau bertanya, boleh acungkan tangan atau ketik di kolom komen. Hanya 2 aja ya Bun ya. Oke. Saya akan pilih yang on kamera ya. Siap. Ya? Sama yang sudah resen, tolong ketik nomornya Ibu Ade ya. Nah, itu WA langsung Bu Ade. Ini namanya serius. Saya lihat dulu sebentar. Ini namanya serius. Ya, ketik nomor Bu Ade. Bu Ade mau dong, Bu Ade mau dong, Bu Ade mau dong. 0896. Catat 0896 5797 8183. Sekali lagi 0896 5797 8183. Siap, tempat terbatas kalau offline ya. Online insya Allah kita buka seluas-luasnya. Siap, karena ini hari Sabtu. Oke, yang action langsung ternyata Bu Ade nanti WA ke saya. Bunda Dina, ibu ini yuk. Bu Ade tolong catat nama ibu itu anaknya siapa, kasih ke saya doain khusus. Yang malam ini action saya doain khusus ya, di tahajud saya nanti malam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bunda Lisnur silakan dilanjut. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Halimatus Sa'diyah. Bagaimana memperbaiki pola asuh kita yang sudah berdampak pada anak kita? Oke. Ini pertanyaannya di chat ya atau di mana? Di chat. Chat apa? Mana? Coba saya lihat gimana? Bagaimana memperbaiki pola asuh yang mungkin dulu belum tepat, terus dampaknya sekarang terasa. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Oke, siap. Boleh saya tanya anaknya di kelas berapa, usia berapa? Karena ini penanganan anak ini berbeda-beda dari segi usia. Anak Ibu Halimah umur berapa? Boleh dibuka aja kali ya, Bu. Halimah, iya, boleh, silakan. Baiknya dibuka aja ya. Ya. Halo, Bunda.
Kalau kalau belum cepat berarti saya Oh, ini nih sudah ada. next dulu ya. Oke, ini sudah ada Bunda Lisnur. Ini ada. Oke, Bun. Ya, silakan Bunda Halimah, anaknya usia berapa? Oke. Bu Halimah gimana? Anaknya 11 tahun. 11 tahun, ya. Oke, 11 tahun ya. Jadi gini, fase Ananda TK sampai dengan SD kelas 3 adalah fase bermain. Fasenya bermain. Dia kelas 4, kelas 5, kelas 6, nah itu tuh 10, 11, 12 itu masa menuju mau pra-remaja. Di mana muncul lagi ibaratnya kalau anak usia 3 tahun teh, aku mau sendiri, aku bisa, gitu. Pernah nggak pas anak kita balita gitu? Nih kalau saya lihat ya anaknya Bunda Lisnur tuh, aku mau yang pakai baju ini aja, aku maunya aku aja. Nah pas umur 10, 11 tuh kayak gitu tuh, menuju remaja. Jadi ibaratnya kalau dalam mesin kecerdasan, sel-sel otaknya tuh mulai terus berkembang sesuai dengan dominannya, mana yang kuat. Nah, bagaimana memperbaiki pola asuh yang sudah berdampak pada anak kita? Pertama, buka perisai ibunya. Sholat tobat atas nama Anandanya. Kan kita PHMR diajarin, ya Allah, hamba pernah berbuat salah kepada Ananda hamba, bin, atau binti. Malam ini hamba akan lakukan sholat tobat dengan sungguh-sungguh. Semoga ruhnya memaafkanku. Semoga dia memaafkanku dengan ruh yang engkau berikan. Nah itu ada septoknya. Baru kita sholat tobat 2 rakaat untuk anak kita. Itu pertama minta pertolongan Allah dulu. Kedua sedekah. Makanya tadi saya ajak, sedekahin anak orang lain. Terus balikin minta ke Allah. Allah, hamba ingin bersedekah. Bantu anak hamba ya Allah. Kalau ada pola asuh yang tidak tepat, bimbing hamba menjadi orang tua yang ajaib. Agar anak hamba pun ajaib. Nah itu minta sama Allah. Al-Fatihah. Nah nanti Allah akan atur caranya. Nah makanya kalau ada acara ini ada acara ini nggak ada kebetulan ya. Oh berarti itu cara. Oh suruh sekolahin ke sini. Siapa tahu. Nah gitu. Allah akan kasih peta God sign-nya. Setelah kita cara dengan langitnya, kita perbaiki cara kita tadi, pikiran kita kepada anak kita. Baik-baik saja, sehat. Terus mulut kita juga dirubah, lebih lembut, lebih memahami perasaannya. Dan saya sarankan lebih baik ibu cari promotor Stephen. Ini kalau saya pakai saya ya, tanya saya, di lokasi tempat ibu. Jadi akan tahu dominan kecerdasan anak ibu itu apa. Cara berpikir dia, cara komunikasi dengan dia, cara motivasi yang efektif untuk dia itu apa, itu akan lebih paham ya. Saran saya ke sana kalau untuk pola asuh gitu. Nah intinya dari apa? Pertama kita telepon Allah dulu, kedua kita yang berubah, yang ketiga kita cari penyebabnya dan bagaimana cara masuk kita berkomunikasi kita ke anak sesuai dengan dia. Karena ibaratnya anak itu ada 5 karakter ya. Kalau dalam binatang misalnya karakter dia ikan, tapi ibu selama ini nyuruh dia terbang, kan jadi kelihatan bego, nggak pinter gitu. Padahal dia jagonya terbang, tapi ibu kasih ikan, ibu latih dia renang gitu loh. Nah maka itu yang harus dicari tahu, dia kemana dominan kecerdasannya, itu harus tahu banget. Jadi nanti tepat. Oke ya Bu, itu aja dulu 3 tipsnya ya. Mudah-mudahan dipraktekan. Siap? Oke ya. Oh oke, ini ada yuk sedekah tiket ya, anak yatim ada ya nanti rekeningnya ya. Ya, ada lagi? Satu lagi boleh bertanya ya, silakan. Ini di layar kalau dibuka mana ya, Bu Rafika? Raise hand ya? Mau bertanya atau kepencet? Oke, silakan Ibu. Boleh dibuka mic-nya, Bu. Assalamualaikum. Oke, silakan, Bu. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya.
Saya memiliki anak juga yang sudah di SMP, MSen ya. Kalau mungkin sebelum, karena dulu kita belum dapat magnet rezeki, jadi dalam asuhan pendidikan kita mungkin ada tidak sesuai dengan kita pelajari sekarang, terefek ke anak. Ya. Bagaimana solusinya? Karena sering kalau sekarang sering terjadi istilahnya ketidak harmonisan, maksudnya alur pikiran kita dengan dia tidak sejalan, akhirnya terjadi suatu problem gitu. Baik. Ya Bunda. Siap. Pertanyaannya mungkin mewakili buat anak ibu-ibu yang punya anak remaja ya. Iya. Betul ya, sama ya. Oke, ibaratnya akhirnya nggak jadi satu sama terhubung, betul? Betul, benar Bunda, benar. Iya. Karena kita nggak SST, apalagi ketika kita nggak punya ilmu yang kemarin, dan sekarang belajar magnet rezeki, ya Allah banyak banget ya kesalahan kita gitu ya, betul nggak? Betul, benar. Benar sekali. Pertama, ibu polanya sama seperti yang tadi saya kasih ke Bu Rafika. Minta pertolongan hati pemiliknya anak kita. Iya, Allah. Jadi, ya makanya kenapa kita lakukan dengan sholat taubat. Berarti kita punya salah ke anak. Siapa bilang cuman ada anak durhaka? Bisa jadi kita itu orang tua durhaka, betul nggak? Benar. Ya, karena jangan pede banget, cuman ada anak durhaka. Enggak, kita nggak punya ilmu sebagai orang tua itu udah jadi orang tua malpraktek loh. Mau jadi dokter aja ada ilmunya sampai panjang gitu kan, betul nggak? Dan sebelum praktek dia harus itu dulu. Apalagi sih namanya sebelum praktek tuh KKN apa gitu kan, sebelum dapat izin prakteknya gitu loh. Nah kita punya anak nggak punya lisensi itu gitu, ya wajar kalau akhirnya nggak SST sama anak kita. Nah maka berarti kan kita punya kesalahan nih, punya perisai. Ya kita minta maaf pertama, minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemilik anak kita. Kedua kita juga minta maaf sama anak kita gitu. Kalau perlu sungguh-sungguh sampai kita nangis pun maafin gitu. Kita banyak salah gitu. Makanya saya tulis di buku saya tuh, saya orang tua kebetulan semuanya gitu. Bukan orang tua betulan. Apalagi ketika kita di magnet rezeki makin diliatin gitu sama Allah tuh, ya Allah. Ternyata orang yang paling sangat bisa memahami kita tuh anak kita. Dia yang seling memaafin kita tuh anak kita gitu. Betul nggak? Benar. Perlu minta maaf dulu sama Allah, minta maaf dulu sama anak kita. Lalu kita tadi minta pertolongan sama Allah menghapus dosa kita dengan sedekah. Bagaimana menolong anak orang lain agar anak hati kita itu dipilih Allah gitu. Ya Allah bantu anak saya ya Allah gitu. Bantu anak saya dengan sedekah saya menolong anak orang lain gitu kan. Nah biasanya saya lakukan itu. Yang kedua ilmunya disamain tadi. Bu Rafika dapat buka perisai, anak jelasin dengan versinya dia remaja. Bu Rafika belajar LOP, ajarin nanti juga dengan LOP. Bu Rafika dapat disiplin kata, ajari dia disiplin kata. Maka ilmunya udah mulai nyambung. Akhirnya mulai satu sama terhubung. Ya, langkah selanjutnya emang harus kenali dia tuh siapa gitu. Anak kita tuh yang kita tahu tuh kita cuma tahu anak kita, tapi kita nggak kenal anak kita loh sebenarnya. Benar. Betul nggak? Kita cuma tahu anak kita, tapi kita nggak kenal. Nggak kenal itu nggak tahu sifat aslinya bagaimana, betul nggak? Cara ngomongnya bagaimana. Nah saya kebantu banget. Kemarin makanya saya bikin MTC sama Miss Hide, saya kebantu banget sama ini gitu. Jadi ketika anak saya bermasalah, saya baca aja tentang dia semuanya. Oh iya, oh oke. Kebantu saya gitu. Sangat kebantu. Karena saya bisa tahu, oh kalau dia kecerdasannya lebih kepada perasaan, saya harus jauh lebih lebay. Tapi kalau dia ternyata kecerdasannya lebih kepada pikiran, logika, fakta, jangan abaikan pikirannya, tapi juga jangan terlalu berlebay akan perasaannya. Harus ditunjukkan. Jadi akhirnya saya punya panduan gitu. Nah itu yang harus kita tahu. Makanya kemarin ini sih di luar pro dan kontra ya Bu. Ada yang mau pakai mesin teknik mana itu silakan. Kalau ditanya Bunda Dina bagaimana cara tekniknya? Ya udah saya belajar Stephen. Gitu, bukan tentang tes Stephen. Orang bisa beda-beda. Oh saya nggak setuju. Oh nggak apa-apa, nggak masalah gitu.
Di anak sekolah saya ada yang pakai ini, silakan, nggak apa-apa, silakan gitu. Seperti itu. Jadi harus juga ada how to-nya. Bagaimana kita kenali dia gitu. Seperti itu. Sip ya Bu Rafika ya. Semoga ini juga bisa bermanfaat buat ibu-ibu yang lain ya. Oke. Kalau gitu. Terima kasih Bunda. Ya, Kami ini dari sama-sama. Aceh Bunda. Dari Aceh ya? Iya, Aceh Masya Allah. Kami. Kemarin ikut MTC ya Bu Rafika ya? Iya, secara online Bunda. Masya Allah. Asik nggak walaupun online? Asik banget walaupun saya tidak bisa mengikuti secara keseluruhan karena kami sibuk dengan raport. Tapi luar biasa keren, Insya Allah Bunda, itu awal perubahan untuk diri saya dan Masya Allah. Apa yang Bu Rafika dapat dari MTC bisa bikin Bu Rafika berubah? Amin, amin. Apa yang Bu Rafika dapatkan dari MTC hingga membuat yang utama ketenangan, kenyamanan hati. Dan praktek Bunda saya lakukan walaupun secara optimal belum terlaksana, insya Allah ada perubahan besar ke diri saya. Amin. Setelah ikut SMR lagi luar biasa keren dahsyat. Masya Allah. Alhamdulillah Bunda, kami membawa 8 orang THMR bisa ikut 8 orang lagi Bunda. Kemarin di Aceh? Iya, di Langsa. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan acara Hari Ibu yang kita laksanakan kemarin bisa berdampak buat peserta. Bertahun-tahun kita merayakan Hari Ibu nggak ada maknanya apa-apa. Tapi mudah-mudahan lelahnya panitia yang membuat acara itu, yang tadi siang kita baru pembubaran panitia MTC gitu ya. Semoga lelahnya mereka terbayar menjadi energi positif yang ternyata dari peserta itu ada yang mau berubah dan mau mempraktekkan. Amin. Artinya bisa berdampak acaranya. Percuma bikin acara besar-besar kalau nggak ada dampak, betul? Benar Bunda, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang Bu Rafika perbaiki, terus Bu Rafika juga ngajak 8 orang, kemarin akhirnya ke SHMR, THMR, doakannya itu bisa jadi energi positifnya balik lagi ke para panitia yang sudah lilah gitu ya. Ajaib benar Kota Langsa kemarin Bunda, sampai 70 orang. Masya Allah, luar biasa. Dan THMR-nya 32 orang, nggak salah. Masya Allah, luar amin, biasa. amin. Dahsyat ya. Oke. Terima kian Bunda Lisnur, terima kasih, ditutup dengan Bu Rafika yang luar biasa ya. Ternyata efek dari MTC berdampak sampai di Aceh. Biarkan Allah yang melihat sebagai CCTV apa yang kita lakukan di Mega Training Konser Ibu Rumah Tangguh. Sampai jumpa nanti di MR4 Kids, anak-anaknya bertemu dengan saya, Kak Nui dan juga Miss Rere. Lalu bulan depan jangan lupa yang punya anak SMP dan SMA, stimulus lagi biar satu sama dan terhubung ya. Online offline rasanya asik kalau sama kita ya. Oke, bismillah, mudah-mudahan jadi wasilah. Dan jangan lupa nanti saya Bunda Dina punya kelas lagi satu lagi ya di hari Sabtunya. Bagaimana akan selama 1 tahun setiap Sabtu minggu ketiga itu bagaimana tips menjadi ibu rumah tangguh membangun keluarga ajaib. Jadi tenang, yang ikut MTC ternyata nggak berhenti di situ. Bunda Dina dampingi sampai akhirnya kita ketemu di acara Hari Ibu selanjutnya ya. Oke? Siap? Demikian Kak Lisnur, terima kasih sudah mendampingi perjalanan Masya Allah. Bunda Dina. Ya. Ya, Bunda. Oke, Bunda Yanda, tak terasa sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Bunda Dina yang sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa kepada kami semua, dan terima kasih juga kepada Bunda Yanda yang bersedia hadir di malam hari ini. Semoga Allah mudahkan untuk kita mempraktekkan ilmunya dan bisa berdampak untuk keluarga kita menjadi keluarga yang ajaib. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup saja kajian hari ini dengan istighfar 3 kali, kemudian doa akhir majelis, dan jangan lupa daftar ke Bunda Ade, oke? Dan kalau misalkan saya nggak punya anak SD, SMP, SMA gitu, udah pernah nikah, nggak apa-apa, sodakoh untuk anak yatim, siap ya? Oke, kita istighfar dan doa akhir pertemuan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di majelis berikutnya. Oke, kita nyanyi dulu ya. Ayo jadi ajaib ya. Biar jadi kata-kata, pikiran ya.
Terima kasih. Sampai jumpa di Bandung ya. Bunda Dina tunggu. Semoga teman-teman semua ibu-ibu tidak melewatin kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui MR4 Kids dan tim untuk keajaiban anak-anak ibu dan bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya. Mohon Bunda. Iya, hari Sabtu ya. Insyaallah Bu Ade. Makasih banyak segera. ilmunya Bunda. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, sehat selalu Bunda, sehat selalu dan Ya, menginspirasi. amin. Terima kasih sudah didoakan ya. Ya Allah, semoga muliakan mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Muliakan dan bahagiakan Bunda Dina. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak mereka jadi yang soleh dan soleha. Amin. Lebih khair. Ya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bunda Dina.